Los Lobros sudah berada di Los Lobros masih di Savana Dorocanga, Sumbawa. Gawat ya. Apa Dorocanga namanya? Dorocanga. Dorcang. Ada siapa nih kita? Brother Yosep ada di sini. Sama Prama Motorworks. Gila nih. Brother Yosep. Brother. Gimana nih? Di mana kita ya? Iya, gue ngikutin lu Dimana susah. Kenapa? Ngikutin apa? Gue ngikutin dia di belakangnya susah banget. Kenapa? Kenceng banget bawahnya. Malah lu nya aja yang pelanan. Iya, gua aja yang pelan ya, benar. Udah gitu dia kalau misalnya ada yang jalan-jalan jelek, dihajar terus. Ajar ya? Hajar mana? Kebetulan kan motornya mendukung. Mendukung ya. Jadi motor sesuai medan yang Medan. Ini sekarang lagi kesini pakai apa nih? Nah, gua pakai si XLR Ini ya? 250 yang baja. Yang Tapi baja. sebenarnya ada ceritanya ini. Apa ceritanya? apa tuh? Kan awalnya nggak akan bawa motor ini. Awalnya. Kenapa? Kita kan janjian tuh tanggal berapa ya waktu itu? Lu kan Tanggal 6. Tanggal 6 kan jalan duluan. Gua nyusul. Iya, benar. Nah, tapi tanggal 4 gua udah ngirim motor nih. Tanggal 3. Tanggal 3 ngirim motor paket kan di Bandung. Dari Paket Bandung. Bandung lah. Udah tenang. Gua terbang ke Bali tanggal 6. Iya, tanggal Oh iya, tanggal 6 kan? benar, tanggal 6. Kita ketemu tanggal 6. Tanggal Lu 9 tanggal cabut, 9 kan? rencana. Iya, benar. Nah, rencana tanggal 9 cabut. Ya. Tanggal 8 gua cek ke ekspedisi, motor gua masih di Bandung dong. Lah. Jadi Nggak? Jadi bekal gua di sidebag semua di motor Ya masih di paketnya di Bandung. yang itu udah lu persiapkan sedemikian rupa, wah ini ada Yes. begini-begini Gue yakin macam. pasti motornya juga udah di custom khusus buat. Iya, Iya, udah ada iya, gitu ya? gua udah bikin side rack, udah bikin back iya. rack, udah emang Aduh. buat jalan ke sini aja gitu. Jadi yang buat teman-teman yang belum tahu siapa Yosep, di search aja Instagramnya Prama Motorworks. Yoi. Motorworks ya. Motorworks. Motorworks. Prama juga selain menjual motor-motor juga. Dia juga ada laundry, gila. Yang 3 jam jadi ya ekspres ya. Ada bisa Iya. terus ada minimarket juga. Minimarket juga ada, Pertamini Kadang-kadang ada. sore jual Jual. tutut, masakan tutut. Oh iya, tutut ya. Sama Pertamini. Pertamini kan banyak cabang Pertamini ya banyak dia. Nah, bisa dibilang pengusaha minyak lah. Jadi Yosep building motor juga. Parah. Terus mekanik juga, Iya. pembalap juga. No, pembalap, hobi lah. Lu ikutan Tapi lu balap. kan bukan balap. Lu kan- piala lu berapa Iya. biji coba? Enggak tahu. Enggak. Terakhir Pas lu- drag race, Drag race coba lu menang lu juara 1. Lu juara 2 ya. Padahal nggak sengaja ya. Gak sengaja ya. Pol aja taunya waktunya masuk gitu Masuk. ya. Itu tapi Dulu kita pernah balapan bareng. Oh, gitu. Bareng. di ini, di apa nih track di track jalanan lurus, gitu. ya. Yang pakai underbone. Enggak Bukan cacing, bukan. pakai acara. Iya, ceper gitu. Ini Thailand. Thailand. Tapi kan kemarin kan kita sempat ini ya camping bareng overland di salah satu Savana sini ya. Iya. Gua ngelihat si Yosep, kan ada teman kita Tandun yang nyusulin ke sini pakai Vespa. Terus tiba-tiba Yosep ngomong gini, anak-anak si Romo sama Tandun di mana? Lagi di atas. Oh, gue mau minjem motornya Om Tandun dong. Mana? Vespa. Oh ya, gue pikir dia ngapain nih naik Vespa di sini, mau beli apa? Di sini nggak ada apa-apa, nggak ada warung, nggak ada apa-apa kan? Dia naik ke bukit tuh pakai Vespa Tandun. berapa derajat itu ya? Buset, Lumayan. 45 ada ya? Lumayan tuh. Yes. Lumayan sih. Segitu. Dan Curam banget. curam banget, dan habis itu di atasnya Tandun ngelihat dengan penuh sangat wah. Kenapa kalau misalnya lu percaya, maksudnya ketika lu naik motor kan lu percaya sama motor itu. Padahal itu- apa yang lu percayain? Maksudnya kenapa Iya. orang kan ngelihat Vespa aja bisa naik, itu kan trek motocross gitu. Iya, itu trek motocross, itu Vespa Matic lagi. Sebenarnya percaya pada Allah. Berjawab goblok. Anjing. Enggak sih. Itu pasti lu pede. Lu kan baru megang, berarti lu tahu, oh ini bisa nih. Sebenarnya Teknis. teknisnya gini nih. Jadi lu harus tahu, lu hitung dulu berapa derajat, speed lu harus berapa, terus Oh, gitu. kemiringan lu berapa, terus lu harus ngegas berapa. Nggak bercanda. Ayo. Soalnya kemarin kayak nggak gitu amat, gue ngeliat langsung Ayo, main balikin, gua balikin. nih. Tahu nih. Lah itu kan lu ini bisa nih Vespa nih gitu loh. Nah, itu Bisa kenapa? karena gue lihat gue kan sebelum pakai Vespa kan gue pakai yang
yang XLR Ini dulu yang nih, baja, pakai yang ini dulu yang nih, baha pakai ke atas bahan kan? nih. Gue coba, terus ya gue pikir pakai Vespa juga bisa. Yang penting kita ngambil momen. Tapi dicoba dulu ya sebenarnya, lu kenal dulu tracknya. Kenal dulu baru. tracknya. Jadi gue bisa ngambil momen. Oh, tanyakannya segini nih. Si Vespa tuh tenaganya segimana? Pas gue pikir tenaganya nggak kuat, kita berarti momen awalnya harus lebih Harus kencang lah. kencang, momentumnya lu ambil kan? Gitu. Momentumnya ya, nah itu pintar. Iyalah, kan gue lulusan ini Tata Boga. Nyambung. Nah, Oh, dulu pas drag race lu pakai XS. XS 650. XS. Itu terus sesudah itu juga ada pas kemarin juga baru kemarin banget yang balapan ada motor tua adu, ya? Ya, motor adu namanya race-nya. Ini Cilacap ya? bukan di Tasik. Oh, di Tasik ya. Tasik. Terus lu pakai SR 400. Oh, ya. Kenapa lu suka pakai motor Jepang? Terus si motor itu biasanya ini kan standar ya. Biasanya yang paling penting lu lu rubah gitu Iya, atau lu dari motor itu apa? Apa? Dari stok pabrik nih, ini motor stok pabrik, terus mau pakai dijadiin ya adventure terus atau trail. Nah, balik lagi. Lu mau pakai motornya buat apa? Kalau misalkan buat adventure, ya udah ada lah basic motornya yang emang dual purpose gitu. Tapi kalau misalkan kayak kemarin buat si motor adu, yang paling penting sih kaki-kaki. Kaki-kaki ya? Kaki-kaki yang paling penting. Jadi handling kita bisa lebih enak. Karena sirkuit ya. Karena sirkuit, kaki-kaki termasuk ban, suspensi kayak gitu. Ban tuh pengaruhnya gede ya? Wow, gede. Kalau di balap gede. Kemarin kira-kira harganya ban yang kemarin lu pakai buat sirkuit berapa? Satunya. Satunya sekitar berapa sih? 4 4 juta, 4 sampai 5 juta satu ban. Satu ban, berarti 2 ceban lah ya. Ban doang. Ya. Abis itu sekali race langsung udah? Enggak sih, bisa. Masih bisa. Bisa lu kalungin gitu lu buat hiasan rumah juga Bisa. boleh. Tergantung lu maunya gimana kan? Sebenarnya Atau lu sih- main hula hoop juga boleh. Nah, Bang sebenarnya Aing kumaha aing anjing? Anjing botak. kalau misalnya lu mainnya di sirkuit gede, paling itu sekali race juga habis. Oh gitu ya? Iya. Sekali race juga habis. Gua nih, sorry nih gua agak melenceng nih, tapi gua nggak tahu. Jadi mumpung ada lu, gua pengen nanya. Itu kalau ban dibungkus-bungkus buat apaan sih? Itu buat manasin. Oh, Jadi sebelum race kalau yang resmi ya, yang seriusan kayak Iya. MotoGP kayak Iya, gitu. Road race sekarang dia udah pada mulai dibungkus tuh buat kayak warming up lah. Jadi biar kan kalau misalkan posisi ban dingin sama panas gripnya beda. oh gitu. Iya, makanya ada pemanasan tuh, warming up lap tuh buat manasin ban juga. Oh jadi dia Ya. mereka Jadi friksinya lebih bagus ya. lebih ngegrip, terus si komponnya tuh jadi lebih lembek. Soft kompon ya soalnya ya. Soalnya soft kompon. Nah, dia tuh dulu jadi sebelum motor-motor XS atau yang vintage, dia juga dulu sempat main Motorsport. motocross. Motocross, iya, lagi motocross. ngomongnya. Hah? Motocross. Motorsport juga. Motorsport sama motocross beda? Motorsport yang bonggok gitu. Oh, yang Ya, gini kayak Mick gitu. Duhan Ya, gitu-gitu ya, ya. gitu. Oh. Android pakai apaan? NSR 2,5? Enggak sih, gue sebenarnya lebih ke Scoopy. maintenance si motornya. Gue pernah megang Yamaha RC, GSX 1000, CBR 1000. Biasa 1000 tuh yang Hayabusa ya? Enggak, Hayabusa 1300. Oh, lebih sini Ya lagi. 1200. Android kalau kayak Lebih gitu. suka yang mana lo? Nah. Sampai sekarang dari kan ada motocross, Lebih suka motor tua, motor tua. Motor tua ya? duitnya lumayan. Jadi Gitu. dulu dari mekanik berarti dari kapan sebenarnya kan motocross juga lu katanya mekanik. Motocross sih lebih ke bukan mekanik ya, hobi sih. Basicnya dari hobi. Gue seneng hobi. Gue hobi motor. Terus waktu itu zaman adalah anak-anak kayak anak teman-teman main kayak si Didot, Gakeng yang pada main trail-trailan gitu. Kenalnya di situ di Terjal gitu, kayak Tongos tuh juga dulu main bareng, main adventure gitu. Terus gue seneng lihat motocross kayak gitu, nyoba ikutan gestrek sih. Oh, gestrek. Gestrek. Iya, iya. Pernah Dia juga lah, masukin motor dari Jepang gitu. Iya. Apa aja sih lu kasih tau dong, siapa tahu lu ada yang mau Gue kan udah sempat nanya mau sih. di leasingkan gitu. Enggak sih, lebih ke spare part aja. Tapi kalau misalkan
kalau misalkan mau nge-build si motor kayak XS, SR gua ada stok. Jadi gua ready engine. Jadi dari frame, sebelum berbentuk motor gitu. ya. Dari bahan lah ibaratnya ada pretelan sampai lu jadiin lu mau Ya, gimana nih? lu kayak kalau misalkan lu mau bikin motor nih, lu lihat nih, gua mau bikin motor kayak gini, bisa nggak? Oh, gua hitung-hitung, oh bisa, lu budgetnya segini gitu. Oh. Basicnya lu mau motor apa? Enak banget ya. Berarti kalau misalnya lu ada pengen apa? Dan garansi 1 tahun. Oh, garansi nih. Garansi 1 tahun. Wih. Aman lah. Berarti ini udah valid lah ya, berani garansi, pekerjaannya juga masih detail harusnya ya. Ya. Karena Tapi gua kalau di luar kota bisa juga. bisa kebanyakan justru luar kota. Oh, di luar kota ya? Oh, iya. Paling jauh kemana jauh? Apanya? Yang pesan? Yang pesen paling jauh tuh Timbuktu. Makassar. Wih, nyampe ya? Makassar. Oh, berarti ini Makassar, enak terus banget ya maksudnya. Bali banyak ya. Customer gua banyak Bali. Jadi maksudnya buat orang-orang di seluruh Indonesia ketika lu lihat Prama Motorworks misalnya di Instagram, nah lu pengen nge-build segala macam sebenarnya bisa banget. Mau lu tinggal di Sibolga misalnya. Bisa, selama ada paket yang bisa ngirim. Nah, ekspedisi Ekspedisi gitu yang bisa. Oh, berarti nggak ada masalah ini benar-benar. Ini sangat memudahkan ya semuanya ya. Ya. Bisnis bagus dong. Dia masih bertahan Alhamdulillah. sampai sekarang. Apa? Alhamdulillah. Masih bertahan sampai sekarang. Ya, tapi mobilnya kan oh ya, dari- Cak. Waktu itu kan banyak nih, berarti motor Jepang, motor tua Jepang di Bali nih. Terus si Yosep datang ke Bali. Itu yang mau dibenerin motornya ngantri katanya. Pada rusak. Ya dulu sempat gitu, dulu Segitu sempat ya? sebelum pandemi ya, gue tuh lagi jadi ada komunitas Yamaha XS di Bali itu, jadi baru pada main motor, baru pada megang XS gitu, jadi terus ada awalnya customer gue di Bali ada satu, terus tiap gue ke Bali dia suggest ke temen-temennya, Kayak di sini aja nih, itu di dia sini aja. jadi gua ngelis nih kalau misalkan sok ada berapa nih yang mau gua benerin, terus masalahnya apa aja. Kalau udah misalkan udah ada yang harus turun mesin apa, gua list, gua kirim spare part, gua kirim tools gua, baru gua Kesana. ke Bali. Yang penting gua minta siapin aja satu tempat gitu, Betul. buat gua Wah, ngopek enak gitu. banget deh, berarti lu bisa kayak Betul. panggilan. Kayak misalnya ada klub Dulu sih. Sekarang nanti kalau misalnya Sekarang klub motor XX 6,5 Palu gitu. Bisa dong, aja sih, bisa dong. bisa aja. Ya. Palu Palu. gada. Palu Gada ya, namanya Palu Gada. Bukan NR, Pe. Apaan tuh? Nampi rupi padam. Artinya Lu googling sendiri. Ya, ntar ya. Ya lu googling aja lah ya. Gue juga dari tadi roaming nih di sini ngomong Sunda semua. Ngomong-ngomong nih, XX 6,5 tuh kalau dijadiin adventure bisa nggak sih? Paling ke scrambler ya. Scrambler ya, nggak bisa mentok kayak gini nih. Bisa aja, cuman terlalu berat. Oh, terlalu berat. Handlingnya jadi bermasalah. Iya. Oh, sebenarnya yang sekarang makin dari yang dulu sampai sekarang makin ramai apa makin sepi sebenarnya, atau makin iya. Lebih ke set flat. Oh, flat aja ya. Flat aja sih sekarang. Pas tapi masih banyak peminatnya gitu ya. Alhamdulillah ada aja sih. Ada gitu. Ada aja. Nah kalau misalnya ini kan banyak nih Sep, bedanya XS sama SR kan berarti kan satu twin, satu single. Nah gue terus kan banyak juga nih, gue mending yang mana ya, pengen SR apa mending XS gitu. Nah lu tips dari lu kira-kira untuk twin atau single gimana tuh? Iya. Sebenarnya lebih ke passionnya yang mau punya motornya, lebih ke seleranya ya. Sebenarnya kalau misalkan kita ngitung budget, ya pasti gue saja SR 400 pasti. ya. Kan lebih murah. Lebih murah lah. Harganya lebih murah dibanding XS kan. Beda berapa sih? 20-30 lah. Lebih lah. 40. 2 kali lipatnya. Sekarang SR 400 berapa sih? Tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Gini nih, Kondisi. kita pengen beli SR 400 Startnya dari 60 lah. Oh, 60 ya? 60 sampai 80-an. Oke, kalau XS start dari XS start dari 100. Anjir udah 100. ya. Gila dulu 40-an ya. Tahun kapan? Iya, kayak 15 tahun lalu, 18 tahun lalu. Ya enggak sih? Iya Main sih. motor kali ya. Wadah. Nggak Tapi mungkin. kalau misalnya secara Nggak mungkin. karakter, Ya. secara karakter kan, maksudnya lu bisa kasih share nggak? Kira-kira kalau misalnya mau XX tuh karakternya gimana, SR karakternya gimana? Sebenarnya kalau XS tuh karakternya lebih kayak
tua ya, motor tua ya. Motor tua jadi yang agak Ngitung ya suaranya ya. getar-getar, ada getarnya beda gitu, si torsinya gede gitu, beda dengan motor-motor yang baru kan. Kalau motor baru lebih ke nyaman. Lebih ke nyaman. Kalau motor tua sih sebenarnya motor tua nggak ada yang nyaman kalau menurut gua ya. Bener kayak besi, lu kasih minyak, kasih api jalan. Ya gitu, kayak gitulah. Maksudnya teknologinya juga Teknologi beda. analog gitu. banget gitu lah ya. Lebih di bawah lah teknologinya dibanding motor baru sekarang. Cuman ya itu kan orang-orang kita kadang nyari yang ribet ya. Justru makin ribet makin So, nyeni gitu. Motor mana gesok Mana? eta gini. Motor lu SR kan lu? Oh, ada. Motor beliau banyak. Iya, lu ada waktu terakhir gua ketemu dia lagi pakai Ada SR. Ada SR. SR gua pun juga yang build sih. Oh gitu. Yosef. Oh. Kalau XX6 setengah. Jadi dari Yosef terus ke Stun, berapa orang lagi baru ke gua. Oh, jadi cuma muter doang gitu. Muter aja terus doang. gitu. Oh, ngomong-ngomong kalau XX6 setengah itu suaranya itu udah pasti ngitung dak gitu. SR itu. XR tuh ya? SR. Kalau SR. SR. Jadi kalau XS itu lebih ke suara motor twin lah gimana? Kayak Triumph gitu. Ya mirip-mirip lah. Cuman beda. Kalau gue jelasin sih lebih ke karakter mesin ya. Jadi dua silinder pun twin pun beda-beda. Ada yang repace, ada yang inline, ada yang V. Itu tetap dua silinder juga. V ada 45, ada 90. Yang ininya ya si derajatnya. Saya kenapa lu prefer untuk memperdalam motor Jepang vintage? Sebenarnya bukan memperdalam motor Jepang vintage. Karena menurut orang nanya motor mah sama aja sih. Basicnya kan semua motor basicnya mesin bakar. Motor mobil basicnya mesin bakar. Jadi kalau prinsip gua si mesin itu ilmu pasti bisa dihitung. Jadi mau lu megang mesin apapun cara kerjanya sama aja. Lu ada kompresi, ada bahan bakar, ada api pasti nyala. Gitu. Jadi kalau misalkan gue sebenarnya bangun apa aja? Bangun pagi. Enggak sih siang tadi. Iya sih. Apalagi dulu. Gue jam 11 tadi bangun. Nge-build maksudnya ya, nge-build tuh bisa apa aja sih sebenarnya, mau apa aja. Cuman kebetulan karena waktu itu gue punyanya XS, belinya XS. Jadi gue setiap motor yang punya, misalkan gue punya motor nih XS, gue pasti perdalam, gue bongkar, apa nih yang jadi masalah, apa nih biar mesinnya enak tuh gimana nih. Kayak dulu zaman bareng Stun, bareng Tongo, gue motornya TS 125, iya. Wah udah Muang tuh pasti tuh. Nah terus kan banyak nih Sep, yang banyak ini apa, orang kan suka banyak yang males ngoprek ya. Nah, ya make doang, banyak kan gitu. Make doang gitu. Terus kalau misalnya ada tips gak lu kalau misalnya jadi supaya rajin gitu pengen ngoprek, kena gimana? Jangan ntar bengkel sepi. Kalau emang lu malas ngoprek, gimana? Berarti gini, kalau menurut Yosef, kalau lu emang malas ngoprek, malas ngerawat motor, ya udah biarin aja kayak gitu. Gak apa-apa. Tapi ntar kan rusak. Nah, lu kirim ke gua. Enggak sih sebenarnya intinya motor tuh darahnya motor tuh oli. Oh iya benar. Lu jangan lupa ganti oli aja. Motor fatal tuh ya. Jangan lupa ganti oli yang punya sama motornya sendiri gitu. Ya, kalau yang punya mah turun mesin mulu kayaknya. Itulah. Terus apa ya? Soalnya gue bukan tipe orang yang rawat motor sih sebenarnya. Masa sih? Ya. Motor lu sendiri apa motor gue sendiri, motor mah buat dipakai doang. Masa nggak lu rawat kan? Kagak. Jadi benar-benar lu pakai aja. Maksudnya yang penting oli gitu. Pakai dengan ya kalau motornya sehat, motornya dipakai nggak ada apa-apa, ngapain di. Ya sebenarnya motor kalau misalnya emang oke, nggak perlu banyak perawatan ya harusnya ya. Harusnya nggak. Makanya gue bisa kasih garansi 1 tahun. Iya juga sih. Ya. Iya. Gitu, kalau ini kan ngomongin ini Ciao ya, dan tadi motor vintage Jepang. Royal Enfield yang belakang lu ini, lu udah gimana menurut lu? Belum megang. Belum megang deh. Penasaran nggak lu? Soalnya kan motor baru juga ya. Gitu. Motor baru juga pasti masih jarang rusak lah, masih
Ya, tapi sebenarnya untuk handling menurut lo, terus secara ergonomis nih gimana kira-kira? Sesuai dengan konsep mungkin si Royal Enfield. Oke, mulai dari scram. Ya, Scram. Sebenarnya sama aja sih si Scram sama Oke. Himalayan tuh. Beda model doang. Beda model doang. Beda dikit-dikit lah. Oke. Kalau gua pikir buat ini konsepnya scrambler. Jadi lebih ke bisa dual purpose juga. Kelihatan kalau yang scram kan lebih ke scrambler, yang itu lebih ke Adventure. Dual. Kelihatan dari ban 21 depan. Dual purpose ya. Ya, dual purpose. Ini juga dual purpose sih. Ban tapi kalau di upgrade lebih sabi kali ya handlingnya ya? Sama aja sih. Sama aja ya? Sama aja. Tergantung lu mau pakai ban apa. Soalnya kan ada juga orang yang milih ban merek-merek tertentu katanya handlingnya lebih oke dibanding ini, nggak juga ya ternyata ya? Perasaan doang aja atau prestis aja gitu? Kadang prestis doang, kadang ya? sugesti doang juga bisa. Lu mau pakai ban harga kalau buat harian ya, kalau buat harian lu mau pakai ban harga mahal sama yang biasa pun, Tapi bannya masih aja. masih belum kedaluarsa gitu ya. ya terus balik lagi ke cara kita pakai sih. Oke. Cara kita pakai, kalau misalnya kita pakainya Ugal. ugal ya banyak harus mendukung yang ugal gitu. Kalau kita pakainya Santai-santai aja. biasa aja ya. Ya, biasa aja. Ya, biasa aja gitu. Cuman kalau desainnya Himalayan menurut lu udah pas gak nih kalau buat adventure banget untuk Indonesia dan postur orang Indonesia misalnya? Cocok sih. Cocok ya? Buat paling di tinggal- Indonesia. Buat di Indonesia. Buat di Indonesia cocok sih. Kemarin kan gue bareng ngikutin dengan medan-medan yang kayak gini, terus medan-medan jalan rayaan enak, jalan kecil enak. Off-road Terus kayak gue gini. nyoba kayak handling enak juga. Enak ya? Enak juga, tinggal ya paling beberapa tambahan kayak enaknya sih ada lu bikin misalkan kayak side rack-nya buat buat ya logistik. gitu, logistik lah. Dan Yosep juga di bengkelnya bikin yang kayak gitu-gitu. Oh lu bisa gitu ya Sep ya? Kayak misalnya gue punya motor apa nih, Sep gue pengen bikin luggage kayak begini, Bisa. buat gini. Tapi Vespa tua bisa nggak? Bisa. Oh yaudah. Ntar. Di apa? Tapi waiting list sorry ya. Wah, sedap. Vespa tapi Sedap, yang rodanya jadi ada 10. Iya, gue pengen gue panjangin Vespa. Yang Iya, bisa jadi panjangin. ada kayak kamar gitu. Kamar. Yang bisa banyak digantung-gantungin Iya. botol-botol kasih Iya. itu kan. Bisa nggak gue gitu? Bisa Bisa dong. dong. Bisa. Pakai pala kebo depannya. Ya, Tapi bisa itu dong. culture juga. ya. Culture itu. Culture itu. Itu menurut cuma di Indonesia lagi. Apa? Vespa Brekele. Iya. Oh, disebutnya brekele ya. Makanya kan ada istilah ada Vespa ada cerita. Ada Vespa ada cerita. Betul Ya, betul. Kemarin juga kan ada cerita. Bener itu ini sebenarnya bener loh. Bener yang dibilangnya Sep itu bener banget. Ada Vespa, ada cerita Cel gitu. Karena dari sekian motor ini 3, teman kita si Tandun bawa Vespa Iya. kan dan nyampe ke tempat off-road kayak gini. Dan gue respect Dan- sama anak-anak Vespa tuh. Wes, Di mana-mana ada pasti. Terus kalau misalnya karena dulu gua main Vespa. Wes. Dulu gua ingat Pakai apa lu? gua pakai Super. Wah, enak mesinnya. Super. Gua tapi bukan yang zaman sekarang kan Vespa Orion apa Iya, dulu. iya. Gua inget tahun 2000 tuh Vespa pertama gua ganti stang yang Yang ganti kayak stang sepeda ya? bukan yang trondol gitu. Oh. Ganti ban pakai 10, Ban pakai 10. pakai latihan road race gitu gua dulu. Terus habis itu Oh, Vespa balap. Vespa berarti. balap. Awal-awal rame balap Vespa kan itu. Yoi. Gue sempet balap Vespa lu juga. ngerjain, wah ini intake membran harus diganti nih. Ya. Kan PWK. Ya. Pakai PWK Lu, PL. Zaman dulu belum. Oh, belum ya? Zaman dulu belum. Oh, jadi belum pakai Jepangan dulu ya? Belum, zaman dulu masih karbu. urdu lah, orang balap aja masih pakai jaket kulit, pakai celana jeans. Anjir, berarti lu dulu pernah balap Vespa juga ya? Sempet lah. Sempet ya? balap Vespa. Sampai pernah gue jatuh pas latihan jatuh, lutut gue bengkak banget. Ngomong-ngomong masalah jatuh, lu Iya. pernah jatuh parah ya? Nah, Itu gara-gara apa tuh? Ceritanya gara-gara apa ya? Gue ceritain aja ya. Ya. Gara-gara minum Obat flu dulu ya kalau nggak salah. Obat sakit flu. kepala lah, sakit kepala gitu. Terus ya gue tuh yang nggak mikir nggak apa-apa lah. Gue nggak apa-apa minum Obat warung ini makan Obat aja warung- lah. obat warung ini ya. ternyata Menyebabkan blank ngantuk gua. kali ya? Iya kan, biasanya menyebabkan koma, gue sampai koma itu. Yang bener lu. Serius. Di mana Sampai koma. silakan? Di Subang. Apa jatuh? Enggak jadi Ya pakai motornya Pakai apa motor. dulu? Yang Dia lu pakai apa nih? motor. pakai seber 1000. Ya, 1.000 lagi. saya bayar 1.000 bang. Ya itulah. Beruntung sekarang kita bisa ngomong Tapi ya. sesudah itu Alhamdulillah. Tapi nah itu titik balik gua
ke motor tua tuh itu, dari situ gua beli XS. Beli XS tuh berarti tahun 2013 buat 14 ya. Udah mahal tuh. Gue beli masih under 100 sih. Oh masih under 100 dulu ya? Iya soalnya seingat gue dulu XS masih under 100. Gue jual yang gue cerita itu awal-awal di Bali tuh. Nah, si XS itu laku ke Bali. Gue jual 95 juta. Nah, tadi kan ngomongin si RE udah kenyamanan segala macam. Terus kenapa nih? Ini sebenarnya yang lu pakai ini si Baha ini kan rare item ya. Rare item banget. Gua kan? pas dia datang kan malam-malam nih datang, kita lagi makan Padang ya di Sumbawa tuh di Pototano. Datang seret. Weh, Yosep datang buat anjir. Ini Baha nih. Iya, gini nih pas ngeliat, terus gua ngeliat kan ini beladus-beladus gitu kan. Gua tanya sama Yosep, "Sep, ini catnya ori dari tahun 88 itu." 88 atau 89. Jadi yang cerita awal tadi gua bilang motor lu ketinggalan di Bandung. Gua nelfon anak-anak bengkel, suruh ke paketnya, tolong kirimin si bagnya aja, kirimin ke Bali. Makanya gua nyusul kan, kita nggak berangkat bareng. Kirim Bali, gua kebetulan ada anak-anak adventure Bali. Temen gua si Bayu. Gua nelfon, ini motor ada pas banget sama gini. Sama lagi. Cuman beda, kalau ini Baha asli, kalau yang gua bukan yang Bahanya, XLR-nya yang 200, yang 250 yang gua mau gua pakai yang 200. Cuman lampunya sama, udah dibikin. Lampunya udah udah pakai lampu gini. Oh gitu. Banget, gitu. Ini keren banget sih. Karakternya gimana? Karakternya gua nanya karakternya ini. Ugal sih kalau gua ngeliat dari karakter dia pakai. Iya aja kalau ugal tuh dia. Motornya sih adventure banget, cuman lebih ke cross country. Jadi bukan adventure yang kalau di kita kan adventure di kita tuh kayak terabasan gitu. Atau jadi lebih ke yang wah ekstrim gitu. Kalau ini ya buat main-main gini, buat main-main kayak main-main ke pulau-pulau gitu cocok ya. Dual purpose masuk. Wah, ini tapi nggak masuk ya ini ke Indonesia dulunya zaman dulu. Nggak masuk ya. Dan ini tangkinya besi bukan plastik. Biasanya plastik ya? Enggak, besi. Kalau yang sekarang kalau kan yang sekarang besi juga sih. Oh, berarti gua aja yang nggak tahu. Tapi kalau spesial engine memang plastik. Gimana? Wah, sunset udah mulai keluar nih. Foto-fotoan kameramen. Jadi kalau kalian ngelihat kita di ngapain, nih kameramen kita dua-duanya nggak ada ngeliat kamera, terus mereka difotoin sama Tandun lompat-lompat. Coba sini kameramen masuk sini coba Sini dulu, Bung. Ini Tongo dan Stun nih. Sini dulu. Ini kameramen. Ya. Pakai boxer pisang. Oh iya anjir. Coba kita lihat dalamnya ada pisang nggak? Tahu. Coba kita lihat dalamnya ada pisangnya nggak? Tapi gimana pengalaman akhirnya jalan-jalan bareng nih? Kan pertama kali loh. Pertama kali sama Los Lobos. Sama gua pertama kali juga sama lu. Ternyata lu menyenangkan kita. Gua bosen sama dia. Iya, sama dia. Gua enggak apa-apa. Kita jalan bareng aja ya, Cem. Mancing, kita extend yuk. Bareng yuk. Selatan jadi. Enggak, Selatan. Kalau mau mancing dia harus sama Iyo beneran. Oh ya, pasti. Soalnya terkadang ada trouble yang kita nggak bisa kita hindari. Dia bisa menyelesaikan itu. Emang gua kayak di lu aja. Apa-apa minta tolong bangsat. Aduh, ya udah jangan ajak dia berarti ya. Sep, nih kira-kira motor ini kan lu udah banyak pakai motor ya. Sebenarnya buat pakai hari-hari yang suggest lu gitu, tapi pengen yang beda, kira-kira mending ngambil apa? Iya, Scoopy atau Vario? Honda banget ya. Enaknya apa? Apa ya? Soalnya kalau misalkan gua pribadi buat pakai hari-hari, gua aja di Bandung hari-hari gua pakai Kimco. Masih ada ya? Jetmatic, iya. Jet udah rare tuh. Udah rare tuh. Jadi sebenarnya motor tuh balik lagi ke fungsinya. Kalau misalkan motor hariannya pengen buat
daily use mobilitas lu di dalam kota, ya gua saranin sih mendingan pakai Matic. Pakai Matic ya? Mendingan pakai Matic udahlah. Udah paling benar ya, Paling benar lah itu. Tapi kalau Gimana sih? Katanya jualan. katanya jual, Katanya wah ini jualan. XR sasa. Iya. Tapi kalau buat itu mah Matic mana? kalau gua kan jujur. Tapi kan beda kalau ini Udah belum kita belum, ngasih slot loh itu. Ini iya nih. ya bagus Matic lah. Ya elah. Ya elah. Tapi tidak mendiskresikan ini ya, Matic. Enggak, Karena gue juga pakai Matic kok. Nggak, maksudnya gini. Matic sih pasti kan semua orang punya. Iya. Paling enak Kalau Matic misalkan- bener. Pengen Kalau- option yang lain, Iya. tapi yang kira-kira ini aja lah. Nah, jadi gini maksudnya. SR sih kalau kata gua. SR sih, SR 400 ya. SR 400. SR 500 itu ada juga kan? Ada juga cuman Jarang. Apa bedanya? Cuma beda cc doang. Beda cc doang. Terus apa ini Bentar. ada? Dun. Sorry, bentar. Sini lagi, sini. Berdua yang ini. Sini, kameramen sini. Fotoin lagi kayak tadi, Dun. Bagus, Dun. Coba. Foto. Enggak. Di Ya, sini? Ya. Nah. Nih kameramen anjing. Nah, di sini. Iya. Ya. Sini. Di situ. Beladi ngalangin kamera. Ya. Lompat. Nih Ayo, iklannya foto. lihat, iklannya begini banget ya. Coba foto tadi kalian kayak gimana fotonya? 1, 2, 1. Pada dewasa ya? Dewasa banget sih. Kalian dewasa banget ya. Ketahuan tripnya udah lebih dari seminggu. Iya, udah gila. Dari seminggu. Aduh. Tapi ini trip ini menyenangkan banget lo buat gue ya. Buat gue tuh kayak ini salah satu trip. Alhamdulillah. Akhirnya Senang, kan thank you waktu lu nggak bisa, akhirnya dia bisa. Iya, gila. Kita obrolin ini udah dari kapan tahu, bisa. semuanya bisa dan kita bisa nyampe sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan lu masih Dan selamat. enaknya terus cuaca, oke, kita didukung meskipun awal-awal kita nyampe Bali Dan hujan terus kan, Bali rasa Bogor sapi, itu. halo. Sapi. Nih kameramen kita biasa nyari tai sapi nggak tahu buat apaan. Dan yang biasanya kan kita kan trip kan cuma pakai mobil doang. Iya. Gitu kan, dan sekarang pakai motor. Iya, dapat support dari Royal Enfield. Dapat Royal Iya. Enfield. Thank you Royal Enfield. Thank you. Ya. Motornya enak. Enak, Iya, enak iya. banget. Tolong pinjemin kita lagi ya kalau kita mau ke Ternate ntar. Enggak, tapi emang kepake banget karena kita Ih, bisa banget sih. masuk-masuk Ya, ke itu yang gua tempat bilang yang bawa Purwosto, unreachable gitu kan. enaknya gitu. Ini nih ya, gue kan bisa dibilang udah semingguan lebih ya pakai si Himalayan ini. Iya. Lu kan pakai ini ya. Heeh. Jadi pengen parah. Coba dong diusahakan. Iya asli gue jadi pengen dah. Lu jual lah Vespa lu? Jangan Ya. dong. Jangan. Lu PS tahun berapa? 62, 70, 80-an. Gue masih nyimpen PS. PS Banci bukan? Yang nggak ada sennya? Ya udah ada. Udah ada sennya? Udah ada. Yang ban 8? Udah gua ganti. Udah, jangan terlalu dalam ngomongin Vespanya. Udah. Ada Vespa, ada cerita. Ada Ah, Vespa, ya udah, ada. udah. Lampunya kotak gak yang TV? Sep, kalau misalnya mau nyari bengkel lu di mana sih? Di Bandung lah, Oke. di Ciwaruga. Ciwaruga di deket mananya patokannya? Deket Indomaret kan? Banyak Indomaret di mana-mana. Bukan lagi dari Indomaret lah. Deket Ciwaruga aja, Ciwaruga. Nah, arah atas aja lah pokoknya. Arah atas aja pokoknya. Terus Kalau orang yang pengen tahu Hmm. spesialis dari bengkel lu tuh apa sih sebenarnya? Lu punya apa? Setahu gua dia bisa bikin ini apa rangka-rangka Oh, frame. gitu, frame. Bikin frame ya? Atau apa yang dari bahan apa? Saya ceritain dong. Aluminium. Dari Ya, aluminium, dia bisa ngelas-ngelas aluminium gua bahannya. lagi seneng bikin aksesoris dari aluminium. Oh. Jadi kayak kemarin bikin side rack motor dari aluminium, backrack Backrack dari juga kayak aluminium. gitu. Enak ya jadi nggak karatan ya? Nggak berat sih. Nggak berat, oh. Nggak berat. Kuatnya gimana tuh tapi saya aluminium? Disesuaikan, pasti lebih kuat besi, tapi aluminium kalau misalkan gue hitung dulu lah beratnya segimana, kebutuhannya segimana kan, kayak si side bag kan paling 20 kilo nggak nyampe kali. Iyalah, iya sih. Kalau 20 kilo sebelah nggak enak juga sih bawahnya. nggak nyampe. 10 lah, 10 aman, 10 sampai 15 aman. Ini berapa? Belum gua timbang. yang buat ngangkat Oh, kayu ikan. kan, Bisa. ntar timbang lah, kita ngobrol lagi. Timbang gitu. Oh, Timbangnya pakai timbangan ikan apaan ya? Ya,
Mantep sih kalau misalnya mau dicek aja Instagramnya Prama Motorworks. Prama Motorworks. Kalau misalnya ada yang terima konsultasi kan? Iya. Terima lah. Kalau konsultasi bayar nggak? Enggak lah. Pokoknya di IG Prama tuh ada kontak personnya. Kalau misalnya mau ada apa-apa nanya-nanya, banyak kok yang cuman DM nanyain, Mas, misalkan kemarin apa ya? Mas, kalau misalkan karbu XS tuh enaknya pakai apa ya? Gitu. Mas ada ya gitu, banyak lah yang Ada nanya gitu. Dan orang nanya bebas dan dijawab ya, sebisanya. Sebisa Lebih enak main ke bengkelnya Ya sih, main ke bengkel, ngopi-ngopi. kopi. Bawa apa gitu ya? Iya. Kelengkeng misalnya, kelengkeng atau cempedak misalnya. Kan dia suka kan. Ketela pohon gitu Ketela, di jalan atau apa tanaman-tanaman palawija ya, kalau lu pengen ngasih juga nggak Bumbu apa-apa. juga boleh lah. Iya. Bawa bumbu lah. Bawa bumbu. Ya ntar lah kita bikin Main lah. misalnya Iya. versi motor versi yang buat Los Lobros gitu gimana Oh, gitu ya. Gua tuh- Kayaknya gini, kalau menurut gue sih si Royal Enfield ini cocok dibikin buat officialnya Los Lobros. Ntar gue kasih backrest, kasih side rack, jadi Tergantung kebutuhan kita tergantung- apa. iya, gitu. jadi jadi kayak lu kan lebih ke buat podcast gitu, jadi gue bisa bikin adaptor buat Jimmy Jeep kamera gitu bisa apa pasang di gitu. situ. Bisa tenda kayak mobil lu itu tuh kayak gitu. Oh, oke. Loteng gitu ya. Insya Allah. Ya siapa tahu ya, bisa ke depannya gitu. Bisa ke Cuman gua next sih gua pengen ngomongin tentang Vespa tua, gua pengen bikin rack-rack yang aneh-aneh di lu. Bisa diatur lah. Iya. Pokoknya kalau misalnya ditanya dia pasti bilang bisa duluan deh. Iya. Habis itu ntar dia berpikir bisa nggak ya? Ya, gitu. Baru gimana ya ini dia main ya. Ini Oke lah. kelenteng sapi berisik juga ya. Keren ya. Keren ya. ini. Gila nih, cakep banget sih tempat ini. Bagus banget ini. Kapan lagi kita ini tempat mahal juga, eksklusif juga Iya, nih. iya, benar-benar. Podcast Propertinya juga. propertinya keren. mahal banget ini ya. Mahal ini properti. Ini kan sewa tanah seperselebih. Oh, iya. Ini kan Emang udah pikir ini kita nggak bayar sewa segini? gila. apa? Enggak lah. Numpang. Oke, Los Oke. Lobros. Sampai di sini perjalanan kita Los Lobros di Pulau Sumbawa bersama teman-teman kita, salah satunya adalah Brother Yosep dari Prama Motorworks, gua Bobby Mandela, Gua Iyo. dan ada Tongo dan Stun dan Naderman Tandun di sana. Dan sampai berjumpa di channel-channel kita berikutnya. Kalau kita bikin lagi ya, doain aja kita bisa bikin lagi. Episode kok channel ya. Sama ini mobilnya si Iyo nih, Orca. Siapa tahu mau di-upgrade lagi sama Iyo, nggak tahu diapain lagi. Moga-moga ya. Moga-moga Biar kita bisa lebih jauh lagi. bisa jauh lagi dan Bisa kita lebih ke bisa tempat-tempat yang lebih remote. yo. Oke, bye. Deh.